Gue baca berita tadi, KDM ngasih 100 juta buat rumah ibadah untuk renovasi. Terima kasih KDM, terima kasih. Saya sebagai seorang Nasrani ngucapin terima kasih banget. Terima kasih banget. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah tuh bagaimana kita beribadah tanpa ada persekusi. Kita ibadah tuh aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Itu yang kita butuhkan, teman. Nah, iya benar, saya setuju teman-teman. Yang kita butuhkan itu adalah eh, jaminan untuk kita beribadah aman-aman aja di negara ini gitu loh. Jadi nggak terintervensi, nggak terintimidasi gitu ya, nyaman gitu, tenang gitu kita bernyanyi memuji Tuhan gitu kan, dalam persekutuan dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan duit, no 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 no, karena kita percaya semua akan dicukupkan Tuhan gitu, ya. Semua akan ditambah-tambahkan, itu ada firman-Nya gitu. Jadi kita tidak, ini kita pengen dilindungi dalam konstitusi yang ada, undang-undang yang ada, bahwa kita, bisa beribadah dengan tenang gitu loh. Saya setuju dengan my brother kita ini. Kita lanjut teman-teman. Lagi pula ya, sorry ini akan pro kontra sih. Lagi pula ya, kita sebagai seorang Nasrani, kita tuh diajarin kasih. Keren banget sih kemarin yang punya tempat ibadah itu ngasih duitnya untuk ke masjid dan musola yang lebih memerlukan. Wah gila, itu kelas banget sih. Itu kelas banget sih. Sejujurnya kita tuh bukan kita kekurangan uang. Puji Tuhan kita dicukupkan untuk masalah uang. Yang tidak cukup adalah bagaimana kita beribadah dengan tenang. Jadi tolong KDM, tolong banget diurus tuh SDM-SDM yang agak rendah gitu. Shalom sahabat gereja YouTube yang terkasih, yang diberkati Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mau bahas satu isu yang ya kalau dibahasnya sambil ngopi sih bisa bikin kopinya tumpah ya. Tapi jangan emosi dulu. Yuk kita kupas dengan terang firman ya, logika dan kasih ya kan. Kasus ini datang dari Cidahu, Sukabumi teman-teman ya. Sebuah tempat yang tenang tapi sempat dihebohkan dengan perusakan rumah villa gitu ya, atau properti milik umat Kristen gitu. Nah, dari kejadian ini ada dua hal yang penting yang patut kita kritisi dan refleksikan bersama gitu ya. Yang jadi ceritanya gini, kan Pak Dedi memberikan kompensasi Rp 100 juta ya atas insiden ini, dan menariknya pemilik villa malah menyumbangkan lagi uang itu ke masjid atau ke musola ya. Kedengarannya indah ya, damai, toleran gitu ya, adem. Tapi tunggu dulu, masalahnya yang dibutuhkan korban bukan uang semata, tapi keadilan dan rasa aman. Itu teman-teman ya. Yang selama ini yang kita suarakan di gereja YouTube yaitu bukan duit. Itu duit, kita percaya firman Tuhan semua akan ditambah-tambahkan dan dicukup-cukupkan gitu kan. Ada firmannya gitu. Yang kita butuhkan adalah keadilan dan rasa aman untuk beribadah. Jangan salah paham ya saudara. Ini bukan soal Kristen ogah dikasih sumbangan gitu ya. Tapi jangan alihkan solusi struktural ini dengan sedekah belas kasihan. No, itu sama saja kayak orang ditabrak motor lalu dikasih cilok gitu ya dan diminta yuk damai. Lah, ini kan mau gimana teman-teman ya? Ya, ngaco ini gitu. Ya, korban persekusi ini ya harus dilindungi gitu, perlindungan hukum, pengakuan hak konstitusional beribadahnya, dan penegak keadilan, bukan pengalian isu ke donasi simbolik gitu.
Makanya saya agak bingung gitu ya. Orang-orang oke selalu respect dan sebagainya, nggak apa-apa, tapi please ya, kita butuhnya kenyamanan, kedamaian untuk kita bisa beribadah gitu loh. Kenapa ini penting? Karena kalau model-model damai-damai pakai uang ya, pakai uang terus ya, maka pelaku intoleran bisa makin berani untuk lakukan ini dan lakukan ini terus. Kenapa kok gitu ngomongnya Bang? Iya, lama-lama banyak bibit baru yang bikin aja kerisuan, nanti Kang Deddy Mulyadi bikin lagi ataupun gubernur siapa ya, Sumatera Utara ibaratnya ataupun di mana akan memberikan lagi sumbangsinya 100 juta dan ini akan lahir terus teman-teman. Itu yang kekhawatiran kita gitu. Keributan akhirnya di mana-mana karena setiap keributan penghancuran alat-alat properti di tempat retreat, ibadah ataupun tempat apapun itu akan mendapatkan uang 100 juta rupiah. Ini orang-orang yang radikal, wah boleh nih jadi duit nih gitu kan. Tiba-tiba ada di rumah kita ibadah dikit, perkumpulan teman saudara-saudara di rumah lagi berdoa nyanyi-nyanyi satu lagu dua lagu, wah didengar sama mereka. Akhirnya dirusuhin, kalau enggak ini, ya kan? Dan akhirnya apa? Jadi kerisuan viral dapat lagi 100 juta rupiah. Ya, mirisnya lagi teman-teman, data setara institusi menunjukkan dari 2014 sampai 2024 ada 3.217 pelanggaran kebebasan beragama dan puluhan terjadi di Jawa Barat yang notabene wilayah kepemimpinan Pak Deddy sendiri. Jadi pertanyaannya, apa yang benar-benar diselesaikan atau sekedar pencitraan populis gitu ya? Terus lagi, yang kedua, penangkapan hanya 7 tersangka oleh Polres Sukabumi kan. Sekarang kita bahas pihak kepolisian dalam kasus perusakan itu yang ditangkap cuma 7 orang. Padahal dari video dan kesaksian warga lebih dari 50 orang terlihat jelas ikut merusak merusak properti, bahkan melakukan intimidasi. Kapolres Sukabumi bilang prosesnya profesional dan proporsional gitu ya. Dan mereka hanya fokus pada pelaku utama. Maaf Pak Kapolres ya, itu bukan profesional, itu parsial dan setengah hati gitu ya. Kalau masa yang merusak cuman dikenai beberapa orang saja, maka tanggung jawab kolektif jadi kabur gitu ya. Rasa keadilan publik jadi hampa dan potensi pengulangan tindakan itu makin besar. Harusnya semua yang masuk properti diproses ya. Semua masuk yang terekam di situ harus diproses teman-teman. Baik pelaku utama, pelaku pendukung dan yang membiarkan itu terjadi. Karena ini bukan perusakan biasa. Ini tekstur tur gitu ya. Ada intimidasi massa dan menyerang hak dasar umat beragama. Ya. Jadi dari insiden ini 36 kalau nggak salah ya, anak-anak ikut dalam acara retreat saat kejadian. Mereka melihat langsung kekerasan. Teriakan massa itu bikin mereka trauma. Bahkan ada perusakan lagi gitu. Apakah ada yang memikirkan dampak psikologis mereka ya kepada
Humas Polda Jakbar, dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tolong jangan cuman kasih uang damai, bantu dengan pendampingan psikologis, konseling trauma, dan pastinya pemulihan rohani. Karena banyak sekali teman-teman ya, kayak yang di Lampung itu trauma ketika dia main tambora di ibadah, didatangi RT disuruh berhenti berhenti berhenti, itu trauma. Dia trauma, dan itu terasa bagi kita ketika kita bertemu gitu ya. Karena anak-anak ini bukan cuman butuh tempat berlindung fisik, mereka juga butuh rasa aman secara mental dan rohani gitu. Dan untuk video terakhir ya, anggap aja itu bukan manusia gitu. Serius ya, yang hobinya memprovokasi, menjadikan agama sebagai alat untuk menindas dan menyebarkan kebencian. Jangan kita balas dengan kebencian juga, tapi kita doakan saja biar Tuhan Yesus sendiri yang menyentuh hati mereka. Kasus Cidahu ini bukan hanya tentang satu rumah yang dirusak, tapi tentang bagaimana Indonesia sebagai bangsa menjunjung tinggi konstitusi, keadilan, dan kebinekaan. Umat Kristen bukan umat sumbangan gitu ya. Bapak kita kaya di sorga ya kan. Kami adalah umat yang punya hak konstitusional ya kan. Kalau Anda merasa tergerak, ayo ambil bagian, sebarkan video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dukung doa untuk adik-adik kita, anak-anak korban trauma, tag pejabat yang perlu dengar suara ini. Ya, dan yang paling penting, terus nyatakan kasih, keadilan, dan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. God bless you all. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman penting sekaligus mengajak saudara-saudari semuanya untuk ambil bagian dalam pelayanan yang mulia ini. Ya, saat ini Yayasan Cipta Pelita Kasih yang berada di bawah naungan gereja YouTube sedang membangun sebuah sekolah bagi anak-anak yang rindu untuk belajar. Namun ya ini terkendala lagi secara ekonomi. Kami percaya setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya, apalagi dalam suasana yang penuh kasih dan nilai-nilai kekristenanin ya. Karena itu kami sangat membutuhkan dukungan doa dan support dari saudara-saudara semua penonton gereja YouTube yang setia, yang mau ingin berbagi, ya apapun bentuk dukungan saudara ya, entah dalam bentuk doa, semangat, ataupun persembahan kasih, akan menjadi berkat yang besar dan dampak nyata bagi adik-adik kita di yayasan ini ya. Kita tahu sendiri yayasan ini sudah berjalan 3 tahun dan puji Tuhan ya hasil dari di gereja YouTube ini gitu untuk menjadi berkat gitu di pelosok-pelosok dan sebagainya gitu ya. Kita pergunakan gitu ya untuk pelayanan dan penginjilan. Mari kita gunakan media sosial ini bukan hanya untuk hiburan gitu ya, tapi juga sebagai alat untuk menjangkau dan mengubah hidup orang lain gitu ya. Jangan pernah merasa bantuanmu kecil, karena di tangan Tuhan yang kecil bisa menjadi besar ya, dan sangat memberkati banyak jiwa-jiwa. Bagi yang saudara yang rindu
mau ambil bagian, kami ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan Yesus membalas dengan berkat yang berlimpah kali ganda ya. Itu aja teman-teman, bisa melalui QRIS dan juga bisa melalui rekening yang tertera di layar. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat dunia menolak namamu, kami tetap berseru, Yesus Tuhanku, Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dicegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Lewat layar kami bersaksi, meski dicegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak, tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam lebih geruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang, walau badai menerpa. Kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang, walau badai menerpa. Kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Saat dunia menolak nama-Mu, kami tetap berseru, Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak, tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang, walau badai menerpa. Kami akan terus
semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku Bapa. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.